Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Liana Yulia Azza dengan NIM A1C020011. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian UTS Mekanika Teknik. Untuk soal yang pertama, diketahui ada beberapa komponen gaya, ada juga arahnya, dan diketahui sudutnya. Kemudian yang ditanya adalah buatlah diagram benda sistem gaya tersebut dan tentukan resultan gaya serta arah dari resultan tersebut. Penyelesaiannya yang pertama kita buat diagram bebas dengan menggunakan garis lurus sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal tersebut. Dengan garis horizontal ke arah kanan adalah X dan ke arah atas adalah Y. Yang pertama yaitu kita mencari komponen gaya X dan Y. Dengan menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0, maka kita masukkan untuk yang pertama garis AB nilai gayanya sebesar 20 Newton. Sudutnya 0 derajat karena merupakan garis lurus dan tidak membentuk suatu sudut, makanya sudutnya adalah 0 derajat. Kemudian untuk X komponen ini diketahui 20 cos 0 derajat. Kenapa menggunakan cos? Karena sumbu X ini mengapit sudut dan berada dan membentuk sebuah kaki sudut sehingga yang digunakan adalah cos. 20 cos 0 derajat. Cos 0 derajat bernilai 1. Jadi 20 kali 1 sama dengan 20 Newton. Untuk yang kedua 30 cos 30 derajat. 30 nilai dari cos 30 derajat adalah 0,866. Jadi 30 dikali 0,866 menghasilkan nilai 25,98. Kita bulatkan menjadi 26. Yang ketiga yaitu nilainya ada gaya sebesar 40 Newton dengan sudut 30 ditambah 30. Jadi dirumuskan 40 cos 60 derajat sama dengan 20 Newton. Cos 60 derajat adalah setengah, jadi 40 dikali setengah sama dengan 20. Yang keempat, yaitu ada gaya sebesar 50 Newton dengan sudut 30 tambah 30 tambah 30, jadi sudutnya adalah 90. Maka 50 cos 90 sama dengan 0. Cos 90 ini nilainya 0, jadi 50 dikali 0 sama dengan 0 Newton. Kemudian yang terakhir ada gaya, diketahui gaya sebesar 60 Newton. Lalu dimasukkan ke dalam rumus di mana 60 sin 30 derajat. Mengapa menggunakan sin? Karena pada sumbu X ini mengapit sumbu Y. Jadi yang digunakan adalah sin. Sin, nilai dari sin 30 derajat adalah 0, sin dari 30 derajat adalah setengah, maka 60 dikali setengah sama dengan 30. Kenapa di sini nilainya negatif? Karena arah gayanya adalah ke kiri. Jadi nilainya negatif karena seperti pada saat perjanjian bahwa ketika arah gaya menuju ke kiri dan ke bawah, maka nilainya negatif. Tapi ketika arah gaya menuju ke arah kanan dan ke atas, maka nilainya positif. Setelah kita menguraikan semua komponen gaya X dan Y, lalu kemudian kita buat diagram ini untuk mempermudah kita. Jadi setelah diketahui hasilnya bahwa jumlah dari seluruh gaya adalah 36 Newton untuk arah Y dan 151,6 Newton untuk arah X. Yang kemudian harus kita lakukan adalah mencari resultan gaya dengan rumus FR sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya di mana akar dari F1 kuadrat adalah 36 Newton kuadrat ditambah F2 kuadrat bernilai 151,6 Newton kuadrat. Jadi hasilnya akar dari 1296 ditambah 2298 2,56. Kemudian kita akarkan kembali penjumlahan dari F1 dan F2 kuadrat ini menjadi akar dari 24278,56. Maka FR didapatkan hasil sebesar 155,82 Newton.
Kemudian langkah terakhir yaitu mencari theta dengan rumus tan theta sama dengan F2 per F1 atau tan theta sama dengan Fy per Fx. Maka theta sama dengan tan pangkat min 1 dari 151,6 Newton dibagi 36 Newton. Jadi theta sama dengan tan pangkat min 1 dari 4,21. Maka theta didapatkan hasil 76,64 derajat. Kemudian untuk soal yang nomor 2, diketahui ada beberapa komponen gaya, arahnya, dan juga sudutnya. Kemudian yang ditanya adalah buatlah diagram benda bebas sistem gaya tersebut dan tentukan besarnya gaya C dan T agar terjadi keseimbangan. Kita buat diagram bebas dengan menggunakan garis lurus untuk mempermudah saat menyelesaikan soal. Kemudian yang di sini ada 2 penyelesaian, jadi saya akan menjelaskan salah satu dari penyelesaian tersebut. Kita uraikan dulu gayanya dan kita menggunakan rumus sigma Fy absen sama dengan 0. Maka nilainya adalah min C cos 20 derajat. Mengapa nilainya negatif? Karena arahnya adalah ke bawah, jadi nilainya adalah negatif C cos 20 derajat min 3 cos 40 derajat min 8 sin 40 derajat ditambah 16 sin 40 derajat sama dengan 0. Min C cos dari 20 derajat adalah 0,939 dikurangi 3 cos 40 derajat, yaitu 3 dikali 0,766 dikurangi 8 sin 40 derajat yaitu 0,643 ditambah 16, nilai dari sin 40 derajat adalah 0,643 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan sehingga dihasilkan min 0,939C dikurangi 2,298 dikurangi 5,144 ditambah 10,288 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan nilai C ini ke ruas kanan sehingga nilai negatif akan berubah menjadi positif. Lalu kita jumlahkan seluruh nominal di ruas kiri, yaitu min 2,298 min 5,144 ditambah 10,288 sama dengan 0,939 C. 2,846 sama dengan 0,939 C. 2,846 dibagi 0,939 sama dengan C. Maka C sama dengan 3,03. Setelah ditemukan C, kita mencari nilai T. Sigma Fx absen sama dengan 0. T ditambah 8 cos 40 derajat min 16 cos 40 derajat min 3 sin 40 derajat min 3,03 sin 20 derajat sama dengan 0. Lalu kita masukkan komponennya dan kita jumlahkan, lalu kita pindah ruas T-nya ke sebelah kanan sehingga didapatkan hasil 9,09 sama dengan T.